Ini adalah perjalanan panjang saya dan tim juga bersama Naila ke Sengkang. Seperti biasa, tim saya itu kumpul di rumah. Kita berangkat dari Bandung ke mana? Ke bandara. Kita kumpul jam 7, jam 8 pagi, berangkat. Terus seperti biasa mampir biasanya di rest area, makan. Terus sampai di bandara Soekarno-Hatta. Karena flight jam 4 sore dari Soekarno-Hatta, mendarat di Hasanuddin jam 7 malam. Kenapa jam 7 malam? Karena memang perbedaan waktu 1 jam antara Jakarta dan Makassar. Habis itu kita mampir makan dulu, makan malam di dekat bandara situ. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Sengkang selama 4 jam dengan sisa-sisa tenaga yang kami punya. Ya capek sih, soalnya kan kita dari Bandung 3 jam ya, terus belum kesananya naik pesawat lagi, terus belum dari Makassar ke Sengkangnya itu 5 jam, jadi kayak aduh capek banget. Cuman pas nyampe sananya sih ya untungnya aku langsung istirahat ya, jadi kayak nggak terlalu capek gitu, maksudnya agak nyimpan energi gitulah sebelum tampil. Kita tiba di Sengkang jam 1 malam, 1 dini hari. Nah, 1 malam di 1 dini hari, kita istirahat, full istirahat sampai besok, dan besoknya kita cek sound jam 5. Waktunya sebenarnya mepet banget ya, jam 5. Jam 5 cek sound itu kayaknya waktu yang sangat kurang bagus buat cek sound, karena kita kejepit sama Maghrib dan Isya, dan makanya anak-anak ketahan di Maghrib, Isya gitu. Terus saya memaksakan diri untuk datang cek sound juga bersama Naila, karena memang ini adalah panggung pertama Naila di Sengkang, khususnya di Sengkang. Ya pas itu di Indonesia gitu kan, ini buat dia bawain lagu ke sini dekat-dekat itu kita nggak mungkin kalau nggak cek sound. Akhirnya cek soundnya bukan juga naik di atas panggung, tapi saya di bawah stage bersama Naila nyanyi gitu, karena ternyata penonton tuh udah penuh. Sebenarnya sih aku kayak ya udah gitu, mungkin mereka emang kayak pengen aja melihat cek sound. Tapi sih karena aku sih sebenarnya aku kan belum terlalu familiar ya sama panggungnya ya, sebenarnya pengen kayak lebih ini aja sih, kayak di panggung dulu atau kayak ya keliling-keliling dulu atau ngapain gitu kan. Tapi karena waktu itu udah kebanyakan orang, jadinya ya aku cuma bisa di bawah, terus cuma bisa dengerin lagu dari ear monitor kan, jadi kayak ya gitu. Cuman nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi pas ngeliat orang banyak tuh langsung kayak banyak juga ya orangnya, agak nervous dikit, cuman nggak apa-apa sih. Kita perform jam 9, kurang lebih ya, tapi kayaknya lebih deh, lebih dari jam 9. Di atas jam 9 kita perform. Saya biasanya memang saya nyanyi di bawah stage dulu, sebelum naik ke stage. Saya itu bawain sekitar 1 bait lagu, dan saya mendengar suara penonton yang berteriak dan menyanyikan lagu saya. Udah biasa sih saya dengerinnya, cuman tetap saja gitu, mendengar itu saya menjadi gimana ya, rasanya menjadi, saya nggak tahu saya mau bilang apa. Rasanya walaupun saya sering dengar, tapi saya itu luar biasa sekali. Orang menyanyikan lagu saya, menghafal lagu saya itu luar biasa gitu. Apalagi itu karena karya saya sendiri. Naik di atas panggung, mereka lebih bergemuruh lagi.
saya kaget karena lihat penonton itu pada duduk ya. Kebetulan acara itu adalah acara Musabaqah Qiraatul Kutub. Jadi banyak santri internasional nih, banyak santri yang datang. Dan seperti santri-santri yang memang santun yang saya tahu gitu, mereka duduk di bawah dengan tertib. Saya nggak pernah lihat rusuh satupun gitu, atau ada orang yang goyang sampai kayak apa gitu seperti biasa di panggung-panggung yang saya datengin. Satupun nggak ada. Mereka tertib, tapi mereka gila gitu, mereka nyanyi gitu, mereka yang luar biasa Sengkang. Mereka menyanyikan lagu saya dari lagu 1 sampai lagu terakhir. Nah, aku juga sebenarnya bingung ya kenapa pada duduk, tapi karena itu kan di lingkungan pesantren ya, jadi kata si LO-nya ya? Nah, kata LO-nya dia bilang kayak ini anak-anaknya emang lebih ketertib aja sih, jadi mereka duduk gitu kan. Terus kata LO-nya juga udah suruh berdiri aja, suruh berdiri. Terus aku kayak oh iya. Nah terus pas aku udah di panggung ya udah tuh aku suruh berdiri. Nah baru pada mau berdiri. Tapi pada akhirnya pas sudah lagu Kesini Dekat-dekat tuh duduk lagi. Terus aku bingung kayak oh ini kira bakal berdiri terus kan. Jadi kayak oh ya udah deh gak apa-apa. Terus kayak ya udah sih. Jadinya akunya kayak oh kayak gini gitu kalau misalnya perform di, apalagi kan mereka anak pesantren gitu ya setahu aku ya, jadi kayak oh kayak gini ya, jadi lebih kayak oh ya gitu sih. Tapi yang paling luar biasa di Sengkang malam itu di panggung itu adalah untuk pertama kalinya Naila itu nyanyi bareng saya di Indonesia ya. Karena sebelumnya kita nyanyi bareng-bareng di Timur Leste di Indonesia, dan saya dengar kabar kalau Naila itu, jadi sebelum dia naik, katanya setelah saya turun dari backstage saya diceritain, katanya Naila itu gemeteran, keringetan, sampai bolak-balik toilet. Padahal dia cuma nyanyi 1 lagu. Tapi alhamdulillah ya, saya bisa bernyanyi bersama dengan Naila anak saya di atas satu panggung, sebuah kebanggaan buat saya dan sebuah kebahagiaan yang luar biasa karena saya bisa duet bernyanyi dengan dia, walaupun saya harus akui jujur bahwa dia belum bisa bernyanyi sestabil saya mungkin atau stabil penyanyi-penyanyi lain karena satu karena memang dia habis operasi tumor, jadi kondisi fisiknya tidak terlalu fit untuk bernyanyi. Tapi apapun itu, kalau saya perempuan saya mungkin menangis dari sepanggung karena saya bisa duet dengan orang yang paling saya cintai di muka bumi. Ya jadi sebelum aku tampil tuh emang aku deg-degan gitu loh, soalnya kayak sebenarnya awalnya tuh biasa aja kan, kayak pas ke stage-nya tuh kayak oh ya udah biasa aja gitu, karena aku mikirnya kayak oh aku kan kemarin udah tampil juga, maksudnya udah kayak mencoba untuk tidak nervous gitu. Cuman pas udah di backstage aku udah kayak nggak bisa, aku kayak udah kayak sebelum ke backstage aja aku ke toilet dulu karena kayak aduh ini nggak bisa, aku terlalu nervous. Terus di backstage juga tadinya tuh aku harusnya di stage kan, ditempatinnya, tapi karena aku ngeliat orang banyak tuh langsung jadi kayak gimana ya, langsung kayak keringet dingin gitu loh, terus deg-degan kan. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk turun terus ke backstage lagi, terus kayak ya udah aku diem dulu gitu biar kayak nenangin diri. Tapi ya pas udah performnya sih aman sih, maksudnya jadinya nggak terlalu nervous juga karena crowd di sana juga asik-asik, jadi nggak bikin aku terlalu deg-degan banget gitu loh. Jadi kayak aku masih bisa enjoy sih itu, kayak unreal gitu loh, kayak ini beneran gak sih, kayak terus kayak aku ya agak overwhelming gitu loh, soalnya kayak itu kan banyak banget orangnya, terus kayak pertama kali juga aku perform 2 lagu juga kan sama papa, jadi aku mikirnya kayak ini orang banyak banget, terus karena pas kesini dekat-dekat tuh kayak mereka juga asik, aku kayak akhirnya tuh langsung jadi kayak overwhelming gitu loh, kayak
aneh gitu ya, tapi aku seneng juga gitu, maksudnya kayak karena first time aku ngelihat crowd kayak mereka joget-joget terus kayak Naila kayak gitu, jadi kayak pertama-tama tuh kayak hah apa sih ini, kayak aneh gitu loh, tapi lama-lama kayak oh iya mereka asik gitu, terus kayak nyanyi-nyanyi bareng juga, terus pas lagu Akhir Aku Menemukanmu juga kayak apa namanya, kayak pada nyanyi bareng gitu tuh, aku langsung kayak apa sih ini, kayak bukan negatif ya, cuman kayak unreal aja gitu, karena baru pertama kali juga kan aku perform 2 lagu gitu, jadi ya aku sih feeling aku sih ngerasanya ya gitu, unreal dan overwhelming gitu, tapi aku senang karena merekanya asik-asik guys ya. Saya bukan kaget ya ngelihat Naila banyak yang ngajakin foto. Saya bukan kaget karena waktu di Timor Leste pun hal yang sama terjadi gitu. Cuman yang saya kagetin kok pas Naila naik, waktu saya panggil Naila untuk naik bernyanyi ke sini ke dekat-dekat tuh, itu penonton tuh bergemuruh luar biasa gitu loh. Maksud saya, ini yang artis siapa? Saya apa anak saya gitu. Dan lagu yang mereka mungkin tidak hafal, mungkin saya yakin banget mereka tidak hafal, tapi mereka juga ikut lompat, ikut bersorak-sorak karena memang lagunya beat gitu. Jadi kalau lihat Naila di bawah stage, saya kan lagi di interview sama wartawan, terus dia juga saya lihat dia diajakin foto sama beberapa fans, dan ya bagi saya sih yang penting dia bahagia aja sih gitu dengan apa, karena musik itu bukan sebuah pekerjaan yang harus dipikirin ya. Tapi bagaimana Naila bisa menikmati musik, bagaimana musik bisa membuat hidupnya bahagia, itu jauh lebih saya pentingin ketimbang yang lain. Itu juga aku ngerasanya kayak kenapa mereka minta foto, kayak aneh gitu. Jadi bukan negatif ya, tapi kayak karena baru pertama kali, jadi kayak semuanya tuh jadi, menurut aku tuh jadi kayak apaan sih, kok bener gak sih ini, kayak kok tiba-tiba minta foto, perasaan aku kayak ngerasa gak ngapa-ngapain, maksudnya jadinya kayak unfamiliar banget gitu, karena kemarin di Timor Leste tuh nggak ada orang yang ngajak foto kan, jadi ada deng, tapi itu di stage doang, cuman maksudnya bentar doang gitu loh. Tapi kalau ini tuh kayak orang datang terus gitu, jadinya kayak kenapa sih ini, kayak ini ada apa gitu, kayak aneh aja gitu. Cuman bukan aneh negatif, sekali lagi kayak lebih ya unfamiliar, jadi akunya masih agak-agak shock dikit gitu. Nah, Naila itu memang jarang sih saya bawa ya, apalagi cuma acara catering atau mungkin acara private. Itu jarang banget. Jadi Naila itu saya bawa kalau memang acaranya itu outdoor, festival gitu. Itu kan saya bawa karena saya butuh mental dia tuh, maksudnya tuh bikin mental dia jadi kuat untuk bernyanyi di atas panggung yang besar gitu. Walaupun sebenarnya sih harusnya kan stepnya itu dari kecil besar gitu. Tapi Naila saya harus gembleng langsung gede. nggak apa-apa gitu. Saya tahu dia bakal gemeteran, dan dia cerita di mobil memang bahwa aku gemeteran gitu. Ini beda kayak di Timor Leste, di Sengkang jauh lebih banyak manusianya. Terus saya cuma senyum-senyum aja. Terus saya ceritain kalau dulu saya itu setiap mau panggung pasti muntah. Sebelum manggung saya pasti muntah. Saya pasti ke toilet, muntah. Jadi nervous itu wajar. Tapi bagaimana cara kita mengatasi nervous, dan kalau jam terbangnya makin banyak, saya rasa sedikit demi sedikit nervous itu akan hilang. Tapi bagi saya nervous itu tidak akan pernah hilang sih sebenarnya gitu. Tapi mereda, kita sudah bisa atasi.
Perjalanan pulang itu terasa lebih ringan ya, karena memang biasa kalau awal kita tempuh perjalanan perginya pasti kita merasa berat, sama dengan hidup ini. Apa-apa kalau kita di awal-awal jalanin itu pasti berasa berat, tapi setelah kita sudah jalanin dan kita pulang, oh ternyata sebentar, oh ternyata perjalanan cuma segini, dan ternyata juga tidak banyak menguras tenaga. Karena kenapa? Sebuah proses di awal itu pasti butuh energi, dan kita terlalu banyak berpikir tentang pasti begini, nanti capek, nanti ini, nanti itu gitu loh. Tapi setelah kita jalanin, kita tahu capeknya kayak apa, jaraknya kayak apa, dan kita sudah bisa menikmati, pulangnya pasti akan jauh lebih nyaman. Jadi intinya adalah, kalau kamu tidak mencintai pekerjaanmu, semua akan terasa berat. Nah itu juga, jujur itu capek banget sih, karena itu perjalanan kan hampir berapa jam ya? 10 jaman ya? Kurang lebih segitu kan. Itu kayak pegal. Di jalan tuh kayak, ini kapan nyampainya ya? Kayak, ini kok perjalanan gak kelar-kelar gitu. Kayak di jalan mulu gitu kan. Terus apalagi aku besoknya kan harus udah ada jadwal kuliah kan. Apalagi pagi-pagi. Dan kita baru nyampe jam 1 atau jam 2 malam gitu ya. Dan itu aku langsung kayak nyampe rumah, tidur. Terus bangun lagi ke kuliah jam 6 pagi. Jadi kayak jujur capek banget, sampai aku pulang kuliah tuh kayak badan tuh pegel-pegel gitu kan, karena ya kita duduk aja gitu terus selama 10 jaman lebih, jadi kayak capek sih. Cuman ya pengalaman aja sih, kayak experience gitu lah, experience baru gitu buat akunya gitu. Tubuhku selamanya teman hidupku. Thank you. Hatiku saat ini miliki aku dengan segala kelemahanku. Bila nanti engkau Jadi begitulah perjalanan saya ke Sengkang bersama Naila dan tim. Jangan lupa kalian dengerin Gisra dengan judul lagunya Kejam, yang sudah bisa kalian dengarkan di semua digital platform yang ada di Indonesia. Dan kalian yang musisi-musisi Indonesia yang sudah mengirimkan lagu ke saya di reaksi, tungguin dan saksikan terus live TikTok saya di Addictivity Production, yang di sana saya mereaksi lagu-lagu teman-teman
anak-anak Indonesia dari seluruh Indonesia untuk saya reaksi dan beri saran. Buat teman-teman Addictivity, jangan lupa nonton reaksi dan juga jangan lupa dengerin Gisra singlenya yang berjudul Kejam di semua platform musik digital. Jangan lupa dengerin ya. Dadah.